teori saja Tuhan. Tetapi dalam prakteknya biarlah kami bergerak seperti Kristus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah oleh hati kami, hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, pada ibadah raya ini kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu Tuhan mendengarkan setiap seruan kami, setiap doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, supaya kami tahu Tuhan ketetapan-ketetapan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang live Facebook dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar dengan firman-Mu menjawab setiap kebutuhan umat. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan ketika kami lemah. Oleh firman Tuhan memberikan kami kesembuhan ketika kami sakit. Dan kami percaya bahwa di dalam firman Tuhan hidup kami berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kami juga menyapa saudara seiman yang selalu setia bersama kami beribadah live Facebook. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Matius pasal 27 ayat 50 dan 51. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Matius pasal 27 ayat 50 dan 51. Yang olehnya saya akan berkhotbah dengan judul Merapat kepada Tuhan tanpa menjaga jarak. Merapat kepada Tuhan tanpa menjaga jarak, didasarkan kepada Injil Matius pasal 27 ayat 50 dan 51. Bersama saya mari kita perhatikan Alkitab kita. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Ayat 50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Sekali lagi dalam ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Bapak Ibu saudara sekasih dalam Tuhan, peristiwa ini pada mulanya berlatar belakang ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan akibat manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat itulah putus hubungan antara Allah dan manusia, atau tanda kutip ada jarak antara Allah dan manusia. Tetapi melalui Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, yang menjadi korban bagi kita, yang menyelamatkan kita pada akhirnya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Karena apa? Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita Bapak Ibu. Dan yang terjadi dikatakan ketika dia menyerahkan hidupnya, bahwa peristiwa yang terjadi adalah bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan khotbah di tempat ini. Kalau dalam rumah ibadat orang Israel biasanya dibangun kepada 3 bagian. Bagian yang pertama di sana adalah pelataran. Di tempat pelataran, orang-orang atau jemaat harus mempersembahkan korban kepada Tuhan ketika mereka masuk kepada ruang kudus Tuhan.
Dan di pelataran juga disediakan tempat pembasuhan. Setiap jemaat yang mau masuk ke dalam rumah Tuhan, mereka harus menyucikan diri. Dan yang kedua, ada ruang kudus, seperti untuk jemaat seperti sekarang ini yang ada Bapak Ibu tempatin. Dan yang ketiga, itu berbicara tentang mimbar. Ini disebut dengan ruang maha kudus. Nah, di mimbar ini biasanya di dalam perjanjian lama, biasanya harus ada dibuat tirai. Dan ini setiap jemaat tidak bisa berhak melihat ke dalam tempat ini. Di tempat ini ada sebuah tabut perjanjian. Kalau misalnya di dalam orang Israel, tabut perjanjian kurang lebih seperti ini. Dan di dalam tabut perjanjian ini isinya adalah hukum Taurat dan juga tongkat Musa. Jadi Bapak Ibu, saya katakan bahwa tidak semua orang, tidak semua jemaat berhak sembarangan masuk ke dalam ruang maha kudus. Jangankan jemaat, bahwa setiap imam pun punya syarat kalau mereka masuk kepada ruang maha kudus, tidak sembarangan. Imam yang berhak melayani Tuhan di ruang maha kudus, biasanya mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan ketika mungkin mereka melakukan dosa. Seorang imam harus mempersembahkan korban kepada keluarganya apabila mungkin keluarganya ada yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Minimal ada 2 korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan sebelum ia tampil melayani Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, seorang imam kalau masih ada dosa, baik di dalam dia, baik di dalam keluarga yang tidak diselesaikan, dia berani-berani masuk ruang maha kudus. Pada saat itu dia bisa mati di tempat. Sehingga kalau misalnya seorang imam masuk kepada ruang maha kudus, biasanya salah satu kakinya itu dirantai Bapak Ibu. Dia dirantai, dan kalau misalnya si imam ini mati di tempat, jemaat kan tidak bisa masuk, tidak bisa datang kepada mimbar atau kepada ruang maha kudus. Jadi jemaat tinggal tarik dari ruang kudus Bapak Ibu. Karena setiap orang yang berhak, yang menyentuh ruang ini, ruang maha kudus, mereka pasti mati. Itu tadi karena akibat dosa itu, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena akibat dosa itu, manusia terputus dengan Tuhan. Karena akibat dosa itu, manusia berjarak dengan Tuhan. Tetapi di dalam pengorbanan Yesus Kristus, di dalam ayat 51, di dalam ayat 51 dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi ketika Yesus memperdamaikan hidupnya, ketika Yesus mengorbankan dirinya, ia memperdamaikan antara Allah dengan manusia, sehingga tidak ada lagi jarak antara Allah dan manusia. Dan tabir itu yang tadinya tertutup, sekarang tabir itu dibelah 2 Bapak Ibu. Tabir itu disikapkan, artinya tidak lagi ada penghalang, tidak ada lagi ada jarak, tidak lagi ada batas antara Allah dengan manusia. Manusia boleh berkenan kepada Allah, manusia boleh hadir kepada Allah, manusia boleh merapat kepada Allah. Dan dikatakan pun bahwa bukit-bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu itu adalah sebuah sandungan. Bukit-bukit batu itu adalah sebuah jarak atau sebuah batas. Tetapi dikatakan bahwa bukit-bukit itu terbelah 2, sehingga manusia ada jalan yang baru untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga manusia tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Jadi saya katakan pada hari ini, kita seharusnya merapat kepada Tuhan tanpa menjaga jarak. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah, mengapa kita harus merapat kepada Tuhan tanpa harus memikirkan jarak? Mengapa kita harus merapat kepada Tuhan tanpa harus jaga jarak? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, paling tidak ada 3 nats pendukung utama yang melengkapi nats ini. Ada 3 alasan utama yang menjawab dari pertanyaan ini. Yang pertama, karena tanpa Tuhan hidup kita menjadi lemah. Dapat diperhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Yang kedua alasannya adalah karena oleh Tuhan kita menjadi kuat. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan alasan yang ketiga adalah karena dengan Tuhan
beban kita menjadi ringan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Perlunya kita mendekat kepada Tuhan, perlunya kita merapat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau pada masa-masa ini, pada apalagi sedang aktif wabah sekarang ini, manusia diharapkan tidak saling merapat dengan sesama. Manusia harus jaga jarak dengan sesama supaya ia tetap selamat. Tetapi berbeda dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Ketika kita jaga jarak dengan Tuhan, maka mungkin hidup kita tidak akan pernah bisa berkutik. Hidup kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Hidup kita akan menjadi lemah. Perhatikan yang pertama, karena tanpa Tuhan hidup kita menjadi lemah. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang 15 ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dikatakan bahwa tanpa Tuhan hidup kita menjadi lemah. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun, kita tidak dapat berbuat apapun, Bapak Ibu. Jadi mari kita yang selama ini sudah menjauh dari Tuhan, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita yang sudah dekat, marilah kita semakin merapat kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita lemah. Ada sebuah lagu dunia, mungkin pada saat itu lagu ini adalah lagu favorit di daerahnya Pak Gembala, dan mungkin pada saat ini juga masih lagu kesukaannya. Lagu itu isinya begini. Aku tak sanggup lagi menerima semua derita ini. Bagus gak suaranya? Merdu ya. Jadi dikatakan Bapak Ibu bahwa dunia ini ketika mengandalkan kekuatannya, ia tidak dapat melakukan apapun, ia tidak akan pernah dapat menanggung apapun, saudara-saudara. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Suara saya tidak sebagus dari Ibu Gembala, Bapak Ibu. Tetapi baguslah, nanti saudara videoin, terus saudara masukin di dalam YouTube, saudara minta dapat duit lagi. Karena 1 juta orang pasti melike. Jadi saya katakan pada hari ini, saya tekankan pada hari ini adalah bahwa tanpa Tuhan hidup kita menjadi lemah. Saya katakan pada hari ini adalah bahwa tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Bahwa tanpa Tuhan dikatakan kita tidak dapat melakukan atau berbuat apa-apa. Jadi biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan, biarlah kita tetap menempel kepada Tuhan, biarlah hidup kita tetap terbangun di dalam Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, maka jangan seringkali kita yang lemah sering mengatur Tuhan, sering menggurui Tuhan. Tuhan maunya Tuhan, mau saya kan harus seperti ini Tuhan. Kita yang lemah saudara, harusnya kita yang datang kepada Tuhan, harusnya kita yang ikut peraturannya Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita yang lemah, kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya maunya seperti ini, saya punya ini, saya punya itu. Tetapi kita tidak pernah mengikuti aturan mainnya Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mengikuti protokol Bapak Ibu, tidak ada jaga jarak dengan sesama, siap-siap Bapak Ibu sudah ada di TPU yang terdekat dari tempat ini. Tetapi ketika kita membangun hidup kita di hadapan Tuhan, mengikuti protokolnya Tuhan, mengikuti aturan mainnya Tuhan, maka hidup kita tidak menjadi lemah. Maka hidup kita menjadi kuat. Maka kita boleh melakukan perkara apapun bersama dengan Tuhan. Ayub mengatakan, Allahku tahu segala jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jangan hanya memiliki iman yang antusias ketika kita ada permintaan kepada Tuhan.
Jangan hanya memiliki iman yang berapi-api ketika kita punya kerinduan atau punya sesuatu permintaan kita yang kita paksakan di hadapan Tuhan. Tetapi milikilah iman karena memang kita tahu bahwa kita itu lemah. Milikilah iman karena dengan iman itulah yang akan membuat kita menjadi kuat. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena oleh Tuhan kita menjadi kuat. Perhatikan dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Boleh dibacakan Bapak Ibu salah seorang. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ya, dikatakan dalam nas ayat 11 ini dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika seseorang itu mengandalkan Tuhan, pada saat itu Tuhan turun tangan. Ketika seseorang itu tidak mengandalkan Tuhan, pada saat itu terjadi kekecauan atau kelemahan atau kekalahan yang terjadi. Ini adalah peristiwa ketika orang Israel melawan orang Amalek. Dan dikatakan di sana, ketika Musa sudah mengutus Yosua untuk berperang, yang dilakukan Musa adalah ia naik ke puncak gunung dan di sana ia berdoa kepada Tuhan. Ia mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan di sini berarti mengartikan dia berserah kepada Tuhan. Dia meminta biar Tuhan yang turun tangan atas perkaranya. Sehingga yang terjadi ketika ia mengandalkan Tuhan, ketika ia berharap kepada Tuhan, maka dikatakan bangsa itu menjadi kuat. Ketika ia mengangkat tangan kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan, pada saat itu bangsa itu menjadi kuat. Tetapi sebaliknya dikatakan ketika ia menurunkan tangan, ketika ia turun tangan melakukan sendiri pekerjaan itu, yang terjadi adalah Tuhan angkat tangan dan yang terjadi kekalahan terjadi bagi orang Israel. Yang terjadi adalah bahwa orang Israel menjadi lemah dan Amalek menjadi kuat. Jadi apapun perkaramu Bapak Ibu, apapun persoalanmu Bapak Ibu, berserahlah kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Libatkan Tuhan dalam studimu. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam aktivitas, dalam bisnismu, dalam apapun. Jangan sekali-sekali, kan dulu saya sudah pengalaman, masa iya tidak bisa? Kan saya kan sudah hafal semua, masa iya saya tidak bisa? Orang Israel sudah beberapa ribu kali mereka berperang melawan bangsa-bangsa, tetapi pada saat itu mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan Musa turun tangan, pada saat itu terjadi kekalahan bagi bangsa Israel. Jangan andalkan mungkin pengalamanmu, jangan andalkan mungkin kepintaranmu, jangan andalkan mungkin apa yang ada di dalam hidupmu. Tetapi lebih daripada itu adalah andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Karena tadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita menjadi lemah dan kita tidak sanggup untuk menghadapi masalah di dalam dunia. Karena ada lagu dikatakan dalam apa ini, dalam ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa Dia sanggup melakukan perkara apapun. Dia sanggup menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan yang menderita Bapak Ibu. Jadi mari kita jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Mari kita merapatkan barisan kita kepada Tuhan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita semakin mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun kembali cintamu dengan Tuhan. Jangan ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Saudara, kalau dalam dunia itu putus cinta itu sedihnya bisa 7 hari 7 malam tidak makan. Tetapi saya katakan bahwa ternyata sesakit-sakitnya putus cinta di dunia tidaklah sehoror dengan putus rem. Kalau saudara sudah putus rem, siap-siap nyawa saudara yang melayang. Kalau enggak, di depan saudara yang saudara tabrak Bapak Ibu. Bahwa cinta kita itu harus kita bangun di dalam Tuhan. Membangun kembali cinta kita kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi kuat, supaya kita tidak menjadi lemah.
Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Iman bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Saya sudah beriman karena saya percaya tidak. Tetapi iman adalah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu tanpa syarat. Percayakanlah hidupmu tanpa ada permintaan apapun yang ingin kamu inginkan, Bapak Ibu. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga mempercayakan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan apapun pekerjaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi berhasil. Itu yang kedua, alasan mengapa kita harus merapat kepada Tuhan tanpa menjaga jarak. Dan alasan yang ketiga adalah Bapak Ibu, karena dengan Tuhan beban kita menjadi ringan. Alasan yang ketiga, karena dengan Tuhan beban kita menjadi ringan. Perhatikan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi dalam nats ini diajak supaya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam nats ini tidak dikatakan bahwa Tuhan mengambil alih sepenuhnya beban kita, tidak, tetapi tetap ada kuk yang harus kita pikul, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Tidak semena-menanya ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita menganggap semuanya sudah selesai. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi harus ada tanggung jawab yang tetap kita pikul, ada tanggung jawab yang harus kita tetap pikul dalam kehidupan kita, kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, beban kita menjadi ringan, hidup kita menjadi ringan. Karena dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jangan kita, karena kita menganggap mengklaim kita sudah melayani Tuhan, kita mengklaim sudah ratusan tahun sudah pengikut Tuhan, jadi kita merasa bahwa semua masalah selesai. Tidak. Tuhan tetap memberikan kuk atau masalah untuk kita hadapi, dan itu untuk mendewasakan iman kita, dan itu untuk menguji kemampuan kita, karena kita bukan lagi bayi yang hanya butuh susu, tetapi kita adalah orang dewasa yang butuh makanan keras. Jadi tidak sepenuhnya ketika kita datang kepada Tuhan beban selesai, tidak. Tetapi percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, beban kita menjadi ringan. Dengan Tuhan kita dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Kalah dengan pegadaian, Bapak Ibu. Kalau pegadaian motonya mengatasi masalah tanpa masalah, tetapi biasanya saya perhatikan banyak ibu-ibu yang pusing dengan bunganya. Berarti pegadaian bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semuanya masalah bisa teratasi tanpa masalah. Kekristenan, saya katakan bahwa kekristenan bukan hanya dikenal dari kayu salib, tetapi kekristenan sesungguhnya dikenal dari pikul salib. Kekristenan bukan dikenal ketika kita mungkin pasang salib besar-besar, tidak. Tetapi kekristenan itu terkenal ketika mereka mampu memikul salib di hadapan Tuhan. Dunia sudah semakin tua. Saya bukan seorang filsuf atau ahli bumi yang sanggup memprediksi berapa umur bumi, tetapi cukup dari kejahatan yang semakin merajalela. Bahkan fenomena alam yang saudara perhatikan yang tidak bersahabat itu membuktikan bahwa bumi ini sudah semakin tua. Kita membutuhkan bumi yang baru. Maka percayalah
bahwa Tuhan sudah menyiapkan bumi yang baru dalam kehidupan kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita kembali kepada bumi yang baru. Di tengah krisis sekarang ini, marilah kita meminta kebijaksanaan daripada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau Ibu Gembala kita menyarankan supaya kita melakukan apapun, jualan apapun, supaya kita bisa bertahan hidup. Karena survei membuktikan Bapak Ibu, pada masa-masa ini bangsa-bangsa sedang mengalami resesi ekonomi. Kalau kita tidak melakukan usaha, tidak ada usaha, kalau kita masih berpoya-poya, kita masih hidup santai, ya mungkin siap-siap hidup kita kacau, saudara-saudara. Siap-siap hidup kita meratapi kesedihan, siap-siap hidup kita meratapi kehidupan. Tetap dari sekarang, apapun yang dapat kamu kerjakan, kerjakanlah di hadapan Tuhan. Tetapi sepenuhnya andalkan Tuhan dalam perencanaanmu, andalkan Tuhan di dalam hidupmu, supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung kemanapun engkau bepergian. Ada banyak kekacauan yang terjadi pada masa-masa ini, dan itu membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Pertanyaannya, adakah saudara sudah siap atau tidak untuk menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau pada masa ini banyak orang yang histeris, banyak orang yang teriak-teriak karena mungkin sudah kekurangan ekonomi, kekurangan apapun, bagaimana mungkin kita siap untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua? Kalau hanya karena masalah ekonomi engkau teriak-teriak di hadapan Tuhan, engkau mengancam Tuhan, engkau memfitnah Tuhan, engkau murka kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita siap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua? Bila kita telah mengerjakan kehidupan kita di tengah-tengah krisis, minta kebijaksanaan daripada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kalau Bapak Gembala jualan susu jahe di depan, saudara kerjakan apapun yang bisa menghasilkan Bapak Ibu. Asalkan itu haram, asalkan itu bisa mendukung keluarga atau studimu. Jangan hanya diam di tempat, tidak melakukan apa-apa. Pagi siang malam tidur malam, makan tidur makan. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kerjakanlah apapun, karena sepenuhnya ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, urusan Tuhan yang akan memberkati kita. Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, maka sepenuhnya Tuhan yang berurusan dengan kehidupan kita. Jangan pikirkan dulu untung ruginya apa. Jangan pikirkan dulu nanti kalau saya kerjakan ini, bagaimana nanti untungnya seperti apa? Apa nanti saya capek dulu tetapi tidak ada untung? Jangan pikirkan itu. Daripada engkau hanya tidur di rumah, tidak melakukan apapun, itu yang dosa di hadapan Tuhan. Lakukan apa saja, kerjakan apa saja. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan, akan memberkati kehidupanmu. Nggak usah gengsi Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini lagi krisis, nggak usah gengsi. Maka saya katakan, jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Jangan pernah batasi jarak dengan Tuhan. Tetapi biarlah kita semakin merapat kepada Tuhan. Biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena yang pertama, karena tanpa Tuhan hidup kita menjadi lemah. Yang kedua, karena oleh Tuhan kita menjadi kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena dengan Tuhan beban kita menjadi ringan.